Halo, selamat datang kembali di ngaturduit.id. Pada video kali ini saya akan memberikan update dari project nyimpen duit yang dimulai di akhir bulan Oktober lalu. Kita memasuki bulan yang ketiga sekarang dan ada update menarik, update penting yang ingin kami share buat teman-teman yang mungkin mengikuti project ini dari awal. Update ini sudah kami umumkan di Instagram dari ngaturduit.id, cuma karena ada banyak DM yang masuk kami memutuskan untuk memberikan penjelasan lebih detail tentang kenapa kami memutuskan untuk berhenti nyimpan duit di peer-to-peer lending Investri yang sebelumnya kami katakan bahkan ini pilihan kami, menurut kami ini baik, lebih baik dari pesaingnya. Cuma di bulan ketiga kami memutuskan untuk berhenti. Di video ini kami akan menjelaskan lebih detail tentang alasan kami berhenti dan ya kurang lebih seperti ini. Jadi bagi yang belum mengikuti video sebelumnya, jadi intinya di akhir bulan Oktober 2022 lalu kami menyediakan sejumlah uang untuk kami simpan. Jadi ini bukan investasi, bukan TikTok, bukan trading, bukan muterin duit. Ini simply kami simpan di beberapa instrumen yang menurut kami berpotensi, yang ada yang jadi pilihan banyak dari kita untuk nyimpen duit. Nyimpen duit intinya punya uang lebih, disimpan dan berharap mendapatkan hasil tanpa harus repot-repot belajar panjang lebar, mengamati, mengikuti pergerakan bandar dan lain-lain yang biasa kita temukan di istilah investasi atau trading. Jadi kami salah satu yang kami gunakan, yang kami pilih adalah Investri dan Coinworks, di mana masing-masing kami sisihkan uang 100 juta untuk diberikan produk-produk peer-to-peer lending dari kedua produk ini. Seperti itu. Pada video yang kami rilis 2 bulan yang lalu, kami membuat review jujur dari dua ini, dari dua aplikasi ini, dan kami menganggap di awal kami menganggap Investri secara aplikasi lebih baik, walaupun Coinworks secara perusahaan lebih besar dan secara lebih punya banyak pilihan, tapi kami menganggap dari sudut pandang pendana, pemberi pinjaman, Investri lebih menarik. Itu di akhir bulan Oktober lalu. Sejauh ini setelah menyimpan uang 100 juta selama hampir 3 bulan, total reviewnya pendanaan selesai ada 8 pendanaan di sini, ada 8 pinjaman selesai. Artinya kami mau meminjamkan uang kepada perusahaan buat invoice, perusahaannya mengembalikan beserta labanya beserta bunganya. Pokok pinjaman yang sudah diterima sejauh ini 71 juta, pembayaran terlambat 1, dan imbal hasil sejauh ini ada di sini imbal hasil 1.360.000. Nah, saat ini juga masih ada 2 pendanaan aktif dan juga ada 1 pendanaan terlambat PT UIZ ini. Jadi kurang lebih seperti ini, imbal hasilnya 1,3 juta. Dari 100 juta yang dipinjamkan, 71 juta udah kembali, sudah diinvestasikan kembali. Sudah diinvestasikan ke peer-to-peer lending yang lain, dan sejauh ini ada 1 pembayaran terlambat, nanti yang kami detailkan seperti itu. Jadi, pembayaran terlambat. Jadi bagi Anda yang mengira atau takut peer-to-peer, alasan kami memutuskan berhenti dari menyimpan uang di sini adalah karena pembayaran terlambat. Kami mau menegaskan bukan itu alasannya, karena sejauh ini hanya ada 1 pendanaan terlambat yang masih terlambat 7 hari per hari ini, yaitu PT UIUZ. Nah, ini tingkat resikonya B, dan dia punya invoice untuk Telkomsel. Jadi kami sih optimis pendanaan ini cepat atau lambat akan kembali, dan secara historis yang disediakan Investri pun sudah cukup mencerminkan. Jadi dari 49 pinjaman lunas, 14 dipercepat, yang tepat waktunya 83%, yang terlambatnya 8. Jadi sejak awal mendanai PT UIUZ ini, kami sudah tahu ada resiko pembayaran terlambat. Jadi menurut kami Investri sudah lakukan tugasnya dengan baik, dan apalagi ini invoice-nya untuk Telkomsel, kami yakin ini hanya masalah timing, waktu, dan teknis saja sampai pendanaan
kembali uangnya dibayarkan oleh Telkomsel dan dibayarkan buat para pendana termasuk saya. Seperti itu. Cuma alasan kami berhenti karena kami merasa dalam sebulan terakhir, sebulan 1,5 bulan terakhir, ada pengurangan jumlah pilihan pendanaan yang tersedia. Misalnya per hari ini hanya ada satu bisnis productive lending yang bisa saya pilih. Jadi saya kalau punya uang 100 juta sekarang, saya mulai sekarang, saya cuma punya pilihan mau meminjamkan PT KNBF ini yang tingkat resikonya C- ini atau tidak. Tidak ada opsi lain. Dan selama sebulan terakhir ini minimum kami melihat mayoritas pinjaman yang tersedia untuk kami pinjamkan adalah pinjaman dari salah satu partner atau kerjasamanya dari salah satu startup pertanian dan peternakan yang tersedia yang jumlahnya sangat mikro, hanya 3 juta, 6 juta. Jadi pilihannya cuma itu. Jadi perusahaan yang dijamin oleh salah satu startup tapi nilainya kecil, dan ini bukan yang sama dengan yang kami tunjukkan 2 bulan lalu di mana banyak perusahaan besar, ada yang punya invoice ke negara, ke perusahaan raksasa, BUMN dan lain-lain. Kali ini beda sekali, hanya umumnya perusahaan-perusahaan kecil atau ada perusahaan besar yang pinjamannya 500 juta tapi resikonya sangat tinggi atau resikonya sangat kecil dan imbal hasilnya juga mendekati 10% yang menurut saya kurang worth it untuk peer-to-peer lending. Jadi karena uang yang sudah diinvestasikan itu udah kembali, itu perlu diinvestasikan lagi untuk memaksimalkan imbal hasil, karena kami memilih pendanaan yang di bawah 3 bulan, di bawah 4 bulan, jadi uangnya kembali kami investasikan lagi cari pendanaan. Cuma karena opsi pendanaan yang sedikit, kami mulai kesulitan nih dalam sebulan terakhir untuk mencari perusahaan-perusahaan perusahaan-perusahaan yang bisa kami pinjamkan uang karena terbatasnya pilihan. Dan somehow karena ini terjadi bersamaan dengan era PHK, badai startup, tsunami startup di mana PHK berlangsung di mana-mana, kami kok jadi agak kurang tenang karena takutnya meskipun sejauh ini seperti dilihat hasilnya sih baik-baik aja, yang terlambat ini kami khawatir mungkin ada kekurangan ini, jadi kekurangan staff atau untuk mencari pendanaan baru. Jadi pendanaan ke depan sangat minim atau jadi pendanaan yang tersedia sangat sedikit, berbeda banget dengan 2-3 bulan lalu ketika saham GoTo belum jatuh dan badai tsunami startup belum terjadi sebesar ini. Jadi itu jadi kekhawatiran kami karena ini juga akan sama kasusnya kalau ada pendanaan yang saya lakukan yang terlambat harus ditagih, saya pun akan bergantung pada kru investor ini. Ya kalau krunya masih full tim seperti dulu, mudah-mudahan tetap full tim seperti dulu akan baik-baik saja saya ke depan, dan saya pun berharap seperti itu. Cuma karena ya ada takutnya, ada indikasi ke situ, jadi saya nggak tenang. Ini bukan informasi, bukan bocoran, bukan ini insight, bukan ini, simply perasaan saya aja karena ada 2 kejadian. Daftar pinjaman, pilihan pinjaman yang semakin sedikit dan bersamaan dengan PHK startup. Dan satu lagi yang kami merasa dalam hampir 3 bulan ini imbal hasilnya cenderung biasa aja. Contohnya ini pendanaan yang dimulai pendanaan yang di deposito kami sudah dapat imbal hasil 960 juta dan 960 ribu dari 100 juta ini investasi yang sama dengan dan besok ini sehari lagi kami akan dapat bunga sekitar 600 ribu. Atau ini aja deposito di Bank Neo aja udah memberikan kami keuntungan bunga sebesar 1,5 juta. Sementara ini peer-to-peer lending baru 1,3 juta. Jadi ini salah satu alasan. Tapi alasan utama menurut saya, alasan kami untuk berhenti nyimpan duit di Investree adalah simply pribadi, personal, subjektif, feeling-feelingan.
Intinya saya merasa kurang tenang, saya nggak menilai investor dalam krisis dan lain-lain, saya nggak punya informasi dan nggak punya kecenderungan ke situ selain kecenderungan ke arah situ, cuma saya nggak tenang karena ada badai PHK startup dan pilihan pendanaan yang semakin sedikit yang membuat saya bingung uangnya diapain. Kalau udah dikembalikan, kalau nggak ada pendanaan ya cuma nganggur di situ. Juga imbal hasil yang biasa saja dan efek dari PHK startup. Jadi ini alasan saya berhenti nyimpen duit. Saya mendoakan Investri kedepannya semakin jaya, jadi startup semakin tumbuh dan akan banyak perusahaan yang menggunakan jasa Investri ke depan. Itu doa dan harapan saya. Cuma sebagai orang yang nyimpen duit, tentunya saya ngerasa tidak wise kalau saya menyimpan duit di tempat yang nggak membuat saya tenang, nggak bisa tidur dan lain-lain. Dan itu pun saya sarankan buat Anda. Kalau Anda merasa wah, saya sih damai banget nyimpen di Investri, lakukanlah, saya dukung Anda dan saya harap dapat hasil yang semaksimal mungkin. Kayak gitu, karena pembelajaran yang saya dapat adalah perusahaan penyelenggara peer-to-peer lending punya pengaruh sangat besar dalam pertimbangan nyimpen duit. Karena menurut saya sama ketika Anda nyimpen duit di bank, profil dari si bank itu sangat penting, begitu juga peer-to-peer lending. Bukan hanya profil perusahaan yang didanai yang penting, tapi perusahaan penyelenggaranya juga sangat penting. Dan menurut saya perasaan tenang sangat penting dalam proses nyimpan duit. Harus damai, kan ini nyimpen kan, ini bukan trading saham. Saya dalam project ini nyimpan duit di saham udah minus berapa, hampir 9 juta, saya nggak pernah memutuskan berhenti dan lain-lain karena saya tahu itu instrumen berbahaya yang naik turun dan nyimpan duitnya pun ada potensi ke depan yang menurut saya masih oke. Tapi di sini kami memutuskan berhenti bukan karena karena returnnya ya biasa, nggak buruk, tapi karena perasaan nggak tenang aja seperti itu. Jadi apa yang akan dilakukan? Rencana ke depan, pendanaan ke depan akan dihentikan. Jadi uang yang dikembalikan akan ditarik ke rekening. Jadi dalam pos-pos ke depan, umumnya di Instagram kami akan berikan update. Misalnya sudah berapa persen kembali, tapi uang yang dikembalikan akan masuk ke akan kami tarik ke rekening dan tidak lagi melanjutkan pendanaan di Investri. Mungkin at least sampai akhir tahun pendanaan ini. Akhir project nyimpen duit supaya yang lain bisa dihitung, Investri akan di stop dulu. Kalau kedepannya kami ngeliat, wah kami salah memutuskan, ternyata Investri semakin jaya, imbal hasilnya semakin bagus, pengembaliannya semakin lancar, saya nggak akan ragu, akan balik lagi. Cuman untuk project nyimpen duit, saya akan memutuskan berhenti dulu sampai akhir Oktober nanti. Seperti itu. Oke, ini aja dari saya. Sukses terus buat Investri bagi teman-teman yang mungkin sedang cari opsi nyimpen duit. Mudah-mudahan ini bisa jadi pembelajaran, pertimbangan, dan kami di sini bukan mempromosikan apapun atau menjelekkan apapun. Intinya hanya ngasih review subjektif kami. Oke, see you next time.